Pernyataan "cukup saya saja yang WNI, anak saya jangan" yang keluar dari seorang penerima beasiswa LPDP memantik amarah publik. Di satu sisi ada yang melihat ini sebagai hak pribadi dalam menentukan masa depan keluarga. Namun di sisi lain, publik mempertanyakan komitmen kebangsaan mengingat dana pendidikan tersebut bersumber dari uang rakyat. Lalu sebenarnya bagaimana kita harus membaca peristiwa ini dalam kacamata pendidikan? Saya akan membahasnya bersama dengan pengamat pendidikan, Direktur Eksekutif Center for Education, Regulation and Development Analysis atau CERDAS Indra Karismiaji. Selamat siang Mas Indra. Selamat siang, Mas Agung. Apa kabar? Kabar baik Mas Indra. Semoga sehat selalu. Sama-sama, terima kasih. Baik, sebagai pengantar Mas Indra, bagaimana Mas Indra melihat polemik yang muncul saat ini dari seorang mantan penerima beasiswa LPDP yang belakangan viral karena ucapan "cukup saya saja yang WNI, anak saya jangan". Apa yang terbesit di pikiran Mas Indra? Ya, satu hal yang memang patut kita sesalkan itu perilaku koruptif orang Indonesia itu udah kemana-mana ya, termasuk orang-orang pilihan yang kita percayakan sebetulnya untuk membangun Indonesia, tetapi ternyata punya niat lain kan untuk kepentingan dirinya sendiri. Jadi kan harusnya kalau memang dari awal mereka ingin jadi WNA, ngapain ngambil LPDP kan gitu. Ya kuliah-kuliah aja sendiri, urus. Itu kan ranah pribadi ya kalau memang orang nggak mau jadi orang Indonesia, mau ganti warga negaraan itu hak pribadi. Tapi ya nggak usah ngambil LPDP lah kan begitu. Itu kan yang disebut dengan perilaku koruptif. Dan ini kan menyebar kemana-mana. Belum lagi kan semakin dibongkar oleh netizen kalau ternyata keluarganya adalah mantan pejabat tinggi kan di sebuah kementerian ya. Jadi jangan-jangan juga selain koruptif, nepotisme juga kan. Jadi semakin rusaklah bangsa ini, nggak heran kan kalau indeks persepsi korupsinya salah satu yang paling tinggi di dunia kan itu yang kita terlampau banyak lah persepsi korupsinya ini. Nah, tetapi dengan hal ini, hal positifnya adalah kita bisa mengevaluasi lagi kan program LPDP itu, atau kalau saya malah nggak hanya ingin menyoroti LPDP-nya saja, tapi seluruh program beasiswa di Indonesia itu pernah nggak dievaluasi, pernah nggak dihitung. Semua orang mengatakan ini adalah investasi, ya kan? Betul, kita sepakat ini adalah program investasi. Tapi pertanyaannya, sudah pernah dihitung belum? Return on investment-nya, ROI-nya udah pernah dihitung belum? Jangan-jangan memang ini seperti program buang uang aja kan gitu. Karena kan faktanya sampai hari ini Indonesia juga tak kunjung maju, pendapatan per kapita kita masih $5.000 yang sangat rendah lah bahkan dibanding dengan negara-negara di Asia Tenggara yang lain. Jadi banyak PR sebetulnya untuk memperbaiki program-program beasiswa Indonesia ini termasuk LPDP. Apa yang bisa dilakukan? Pertama harusnya ada pemetaan. Pemetaan kebutuhan. Jadi kita bicara manajemen talenta ya. Makanya dalam hal ini kita nggak bisa berpikirnya pragmatis 5 tahunan. Tapi kalau bicara membangun Indonesia, membangun manusia Indonesia itu minimal 25 tahun, atau bahkan 50 tahun, bahkan 100 tahun ke depan. Jadi jangan pragmatis cara berpikirnya. Kalau para pemimpin kita, politisi kita kan berpikirnya sangat pragmatis. Tiap 5 tahunan. Nah sayangnya birokratnya berpikirnya malah tahunan kan gitu. Karena hanya melihat tahun anggarannya saja. Nah padahal kita harus melihat jauh ke depan. Harusnya dipetakan, kita tuh butuh ahli ini, ahli ini, ahli ini, bidang ini, bidang itu. Karena memang sedang disiapkan, kita akan mengembangkan bidang itu. Jadi pemerintah itu tidak hanya memberikan beasiswanya saja, terus nanti mereka suruh cari kerja sendiri-sendiri. Tetapi kalau memang itu tujuannya untuk pengembangan sesuatu hal yang baru, ya pemerintah juga harus menyiapkan karirnya. Jadi, jadi ini bukan bukan sekali lagi ya, bukan program bagi-bagi duit ini dalam bentuk beasiswa, tetapi ini adalah program untuk membangun Indonesia. Makanya kan harus ada
kejelasan yang mau dibangun bidang apa. Kan nggak semua bidang akan dibangun di sini. Harus ada fokus dulu, mungkin satu dua hal yang kita mungkin tidak punya ahlinya di sana. Makanya butuh orang-orang yang kita didik untuk punya keahlian di bidang sana. Misalnya bidang untuk mengelola kekayaan alam kita punya ahli nikel nggak? Kita punya ahli geotermal nggak? Yang terus digunakan buat apa geotermalnya? Kan jangan sampai seperti sekarang nih, kita negara penghasil minyak, tetapi kita bergantung impor minyak dari negara yang nggak punya minyak sama sekali. Kan itu fakta kan? Itu kan yang menunjukkan memang tingkat kecerdasan kita belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, jadi harusnya ada pemetaan itu. Kemudian dengan ada pemetaan itu, seleksinya jadi bisa lebih jelas lagi. Siapa orang-orang yang memang cocok? Kan nggak semua orang cocok tinggal di gunung ngurusin geotermal kan. Ada orang yang maunya tinggalnya di kota, di Jakarta, di Medan, di Surabaya, nggak cocok untuk ngurusin geotermal, ya kan? Jadi harus disesuaikan dengan minat, bakat, kemampuannya. Kemudian juga jiwanya harus merah putih. Artinya memang kalau kalau mereka itu diberikan amanah untuk memang membangun Indonesia dengan rakyat Indonesia, ini kan uang rakyat ya, menyekolahkan mereka supaya mereka punya ilmu yang mumpuni untuk membangun Indonesia, ya mereka harus harus amanah, harus kembali. Ya seharusnya juga nggak bicara harus kembali ya, bahkan kalau kita bandingkan program-program serupa di luar negeri seperti Vietnam, Taiwan, Korea dan lain sebagainya, mereka bisa tetap berada di negara tempat mereka tinggal, atau mereka kuliah ya, gitu di Amerika misalnya, di Eropa misalnya. Tetapi justru malah sudah ada kesepakatan dengan pemerintah setempat atau bahkan perusahaan besar setempat. Jadi mereka memang disekolahkan di sana, akan bekerja di perusahaan besar itu dan tugasnya memastikan ada kerjasama dengan Indonesia. Jadi kita bicaranya long term nih, kita bicaranya keuntungan jangka panjang. Jadi bukan bicara hanya individual, hanya pribadi, tapi rakyat Indonesia. Itu yang kita belum punya. Dan rekrutmennya kan jadi semakin terbongkar ini kalau kalau ternyata yang mendapatkan beasiswa ini banyak yang anaknya siapa, titipannya siapa. Jadi muncul nepotisme juga kan, yang akhirnya ya tidak tidak ada manfaatnya buat buat bangsa ini. Nah, ini yang saatnya kita mengevaluasi ya. Mumpung pemerintahan kita juga baru, jadi punya legacy lah untuk membenahi apa yang harusnya dibenahi sejak tahun-tahun yang lampau. Karena kan program beasiswa ini bukan hanya sekarang. Dari zaman saya kuliah 30 tahun yang lalu sudah ada program beasiswa ke luar negeri, beasiswa kemana-mana. Tetapi ya dari zaman saya pun sudah banyak yang nggak pulang, walaupun dibiayai oleh negara ya. Nah ini saatnya dengan adanya kasus ini kita bisa sama-sama memperbaiki supaya kita punya target kan. RPJPN kita 2045 kita punya target 6 kali lipat kenaikan GDP per kapita dari 5.000 dolar per tahun ke 30.000 dolar per tahun. Anak-anak yang kita sekolahkan ini harus menjadi driving force ke sana untuk itu bisa tercapai. Nah, itu yang sepertinya semalam kita berdiskusi bersama dengan Direktur LPDP, dengan anggota DPR juga belum ada untuk membangun ekosistem yang lengkap ini sebetulnya mereka ini berangkat, tapi pulangnya tugasnya ngapain kan gitu. Jangan sampai mereka belajar capek-capek, tetapi ternyata ekosistemnya tidak disiapkan, nggak ada manfaatnya juga mereka belajar jauh-jauh, kita mengeluarkan dana mahal-mahal. Gitu, Mas. Baik. Menurut data dari LPDP, bahkan terbaru ada 44 orang yang bangkit dari pengabdian di tanah air. Berarti Anda tadi mengkategorikan ini juga sebagai perilaku koruptif begitu ya. Lalu sebenarnya kalau berkaca dari persoalan ini sebenarnya murni soal etika personal atau justru mencerminkan ada yang kurang kuat dalam desain kontrak dan penanaman nilai pada penerima LPDP sejak awal, Mas Indra? Saya yakin yang punya cara berpikir yang sama dengan Mbak DS ini banyak. Hmm.
gitu. Karena tadi saya katakan faktanya dari 30 tahun lalu bersama dengan saya kuliah itu mereka-mereka yang dibiayai negara juga sudah melakukan hal yang sama seperti seperti yang dilakukan oleh Mbak DS ini kan gitu. Jadi eh, berarti kan kita tidak hanya bicara individunya, tetapi sistemnya sudah sekian lama berlaku, tetapi tidak ada pembenahan. Makanya itu bisa saya katakan kan, sampai hari ini saya belum pernah lihat ada sebuah kajian, ya kajian yang jujur, yang transparan. Apa hasilnya kita sudah mengeluarkan? Nggak tahu angkanya sudah berapa ribu triliun. Ya kan kalau kita kita berhitung per orang saja misalnya sekitar 2 sampai 5 miliar kan. Kita kali sudah berapa banyak orang yang diberikan beasiswa ini, kemudian dampaknya terhadap kemajuan Indonesia apa? Sudah berbuat apa? Dan termasuk tadi, jangan-jangan mereka ya karena pulang itu tidak diberikan tempat, pemerintah hanya sampai ke menyekolahkannya saja, tetapi nggak disiapkan, mereka akan membangun ini, membangun itu, bidang itu, ya akhirnya sia-sia kan gitu. Nah, itu ini bukan dalam konteks kita mau cari siapa yang salah, ya kan? Tapi kita justru ingin bersama-sama, ingin memperbaiki Indonesia supaya ujungnya ya jangan lagi ada orang-orang yang merasa lebih enak tinggal di luar negeri. Kan. Ternyata Indonesia enak sekali, udah sejahtera. Kondisi sekarang kan memang belum. Jadi memang itu yang harus kita benahi lah. Baik, kalau kita tinjau dari, aturan LPDP sendiri ini kan untuk masa pengabdian 2N+1 artinya 2 kali masa studi ditambah 1 tahun begitu Mas Indra ya? Menurut Anda ini, cukup idealkah atau memang perlu jangka panjang lagi kalau dari segi waktu pengabdian? Jadi tadi Mas, poinnya adalah kalau selama mereka tidak disiapkan, ya kan, artinya aplikasi dari ilmu yang mereka pelajari di luar itu apa, ya mau mau di 10 kali lipatkan pun nggak ada manfaatnya buat Indonesia ini. Kan poinnya bukan di situ. Jadi kita jangan melihatnya terlalu sempit. Ini hanya bicara tentang kepentingan dari orang tersebut. Jadi eh, mereka harus bekerja dulu untuk Indonesia, nanti habis itu mereka bebas, bukan di sana. Tapi kan justru bagaimana kita mendesain supaya orang-orang pintar ini yang juga sudah kita berikan ilmunya terus membangun Indonesia. Makanya tadi justru bukan masalah aturan mereka kerja berapa lama di Indonesia, tetapi justru bagaimana menyiapkan ekosistem supaya ilmu-ilmu itu terpakai. Makanya saya lebih lebih condong untuk jangan semua bidang dibuka untuk diberikan beasiswa karena juga di negara lain nggak seperti itu. Tadi bidang-bidang yang memang memang kita butuh untuk ada pengembangan, memang pemerintah akan fokus ke sana, pemerintah akan berinvestasi ke sana, apapun itu ya. Mau itu mobil listrik lah. Ya, contoh aja sekarang yang paling mudah. Dulu saya kuliah di Amerika tuh banyak anak-anak Vietnam yang apa dapat beasiswa dari negaranya untuk kuliah di tempat saya dan mereka semua pulang. Lihat yang mereka bangun sekarang udah kelihatan di Indonesia kan. Mobil-mobil listrik yang sekarang dipakai taksi hijau itu kan mobil Vietnam semua. Kan real, nyata, bukan bukan hanya pencitraan tetapi faktanya ada sudah diekspor. Itu kan hasil dari mengirimkan anak-anak Vietnam yang 30 tahun yang lalu belajar, pulang hasilnya ada. Kelihatan sekarang bermanfaat untuk negaranya. Nah, kita bagaimana? Artinya kita bisa belajar lah. Kembali kita tidak mau cari siapa yang salah ya. Tapi kan ada hal-hal yang harus kita benahi. Makanya cara berpikirnya jangan hanya 5 tahunan, jangan pragmatis, tetapi membangun manusia itu jangka panjang. Dan tadi juga yang paling penting ini adalah bagaimana perilaku koruptif itu kita sama-sama berantas. Ini kan eh, betul-betul
Transparansi Internasional kan membuka mata kita kalau kenapa indeks persepsi korupsi kita begitu tinggi, karena terbukti kan orang-orang yang bahkan kita anggap pintar, ya memang pintar ya, sudah diseleksi, kita bahkan kuliahkan di luar negeri, tapi berpikirnya bagaimana mengambil keuntungan dengan uang negara untuk kepentingan pribadi kan itu. Ini kan ini kan arahnya ke sana. Itu juga yang membuat masyarakat netizen marah kan. Sebetulnya kan ke sana. Kenapa kalau memang niatnya mau jadi WNA, ya nggak usah ngambil LPDP kan. Itu hak kalau kita bicara dia mau pindah jadi warga negara mana kayak itu hak mereka ya. Tapi menjadi masalah saat untuk mereka pindah ke luar negeri dan punya anak yang lahir di sana kan kan banyak pejabat-pejabat kita juga banyak tuh yang anaknya, cucunya dipaksa untuk lahir di luar negeri supaya dapat paspor di sana kan. Itu gampang kita nyarinya kan. Dan kenapa harus memanfaatkan uang rakyat, kesempatan yang diberikan oleh negara ini untuk kepentingan pribadi? Itu kan perilaku koruptif. Betul. Baik, kalau kita bicara soal komitmen kebangsaan Mas Indra, apakah itu hanya cukup dituangkan dalam perjanjian administratif ketika mendaftar LPDP atau memang perlu ada mekanisme pembinaan ideologis atau penguatan karakter selama masa studi? Anda melihatnya bagaimana? Kalau saya justru melihatnya tadi ya, kalau kita memang menyediakan ruang untuk mereka membangun Indonesia, artinya betul-betul disiapkan tempat, betul-betul disiapkan regulasi, betul-betul disiapkan bahkan penghasilan yang nggak usah fantastis lah jumlahnya, tetapi artinya untuk membangun itu mereka nggak bingung lagi besok makan apa, kalau sakit itu kemana. Jadi udah semua itu disiapkan. Saya rasa kita nggak perlu bicara ini ya apa eh, harus ada pembinaan khusus tentang kebangsaan dan lain sebagainya. Itu semua terjadi ya memang problem kita di pendidikan kita dari awal. Dari kecil itu kan kita salah satu negara yang kualitas pendidikannya rendah. Dan itulah yang membuat perilaku koruptif itu merajalela di mana-mana. Dan sampai sekarang belum ada upaya untuk membenahan itu. Jadi nggak bisa solusinya itu short term dikasih training gitu kayak zaman Orde Baru dulu penataran P4 gitu misalnya. Nggak berhasil, udah sudah dibuktikan. Kalau kalau mau membangun rasa cinta tanah air, jiwa Pancasila itu harus dimulai dari bayi kan gitu. Dengan pola pendidikan yang baik. Nah, itu juga PR lain lagi yang kita juga harus siapkan. Tapi kalau kita khusus fokus bicara LPDP ini, kalau pemerintah sudah punya peta jalannya, mereka nggak bingung lulus itu mau ngapain. Kan gitu. Dan artinya juga disesuaikan ya. Kalau sekarang ini kan banyak, saya lihat yang paling banyak itu setelah lulus baliknya ke kampus, ya kan? Nah, di Indonesia itu bahkan kita nggak punya satupun universitas yang fokusnya ke riset. Semuanya ngajar semua, semuanya teaching university. Kan akhirnya mereka diarahkan untuk jadi pengajar aja. Padahal harusnya mereka menjadi periset. Minimal jadi periset, yang kedua jadi pengembang kan. Dengan ekosistem yang ada di Indonesia sekarang ini, nggak ada manfaatnya. Buktinya apa? 80 tahun lebih kita merdeka, yang menjadi andalan kita masih industri ekstraktif. Kan? Industri yang masih mengambil kekayaan dari perut bumi pertiwi sendiri. Bukan industri inovatif. Padahal kalau kita bicara tantangan masyarakat 5.0, yang dibutuhkan adalah industri-industri inovatif. Bukan lagi industri ekstraktif. Udah ekstraktif pun aja masih malah bergantung pada negara yang nggak punya sumber daya alamnya. Itu kan kita lucu sekali sebetulnya. Nah, sedikit catatan, semalam kami diskusi dengan Pak Direktur LPDP, dengan anggota DPR, beliau juga menyampaikan masalah afirmasi. Kan. Kalau saya, afirmasi itu baik, tetapi tetap
tidak bisa bentuknya hanya buang-buang uang. Artinya kalau ada orang yang berkebutuhan khusus, misalnya difabel, atau dari daerah 3T, atau dari daerah manapun, mau kita sekolahkan, ya nggak harus berhenti cuma di sekolahnya aja, tetapi kembali dia harus berkontribusi terhadap Indonesia dalam bidang-bidang tadi khusus. Kan bisa saja anak yang difabel atau dari daerah 3T yang mengembangkan daerah 3T-nya kan. Artinya harus kembali. Jadi jangan hanya berhenti karena itu afirmasi dan jumlahnya cukup besar, katanya 30%. Ujungnya hanya buang-buang uang gitu. Itu yang tadi saya katakan, ini pola berpikir yang pragmatis. Kan kelihatan, wah banyak ngasih beasiswa. Jadi nanti 5 tahun ke depan akan dipilih lagi siapapun itu. Ya kan nggak begitu cara berpikirnya. Tapi harus bagaimana membangun Indonesia secara nyata. Gitu, Mas. Baik, kalau kita lihat dari berbagai komentar dalam kasus ini, Mas Indra, ini kan netizen terbelah menjadi dua. Satu sisi bicara soal nasionalisme, bagaimana cara mencintai Indonesia, kembali ke Indonesia. Di satu sisi juga ada yang mengungkapkan kekecewaan, terutama dari mereka-mereka yang mungkin pernah menempuh pendidikan di luar negeri, ketika kembali ke Indonesia merasa tidak dihargai. Seperti itu. Ada yang bilang seperti itu di kolom komentar. Dan ini apakah menurut Anda ini menjadi bukti kuat bahwa ini loh yang harus dibenahi oleh pemerintah, ini loh saran yang harus didengar, Mas Indra? Ya, yang pertama kalau kita lihat kan, ingat nggak setahun lalu yang persis tahun yang lalu lah, bulan Februari 2025, kan ada juga tagar yang tiba-tiba jadi viral kan, Mmm, kabur aja dulu kan. betul. Itu kan kurang lebih mirip dengan apa yang disampaikan oleh Mbak DS ini kan gitu. Artinya lebih milih jadi WNA karena jadi WNI itu nggak enak lah. Mungkin di sini cari kerja susah, kesempatan sedikit, belum lagi bicara kepastian hukum juga nggak jelas, kemudian tadi pengembangan karir nggak jelas, misalnya. Belum lagi tingkat kesejahteraan, tingkat kesehatan, pendidikan anak, dan lain sebagainya. Banyaklah permasalahan itu. Ya kan? Nah, pertanyaannya, apakah memang sudah ada perbaikan ke sana? Atau ini dianggap ya akan baik sendiri kan gitu kan nggak bisa. Harus ada perbaikan yang nyata. Artinya orang-orang yang sudah bisa membandingkan hidup di luar negeri dengan hidup di Indonesia itu sudah menyimpulkan enakan tinggal di luar negeri kan, ya kan? Itu anggapan orang, hak orang, kita nggak bisa eh, buat apa berdebat dengan itu kan pandangan orang, ya kan? Kan juga banyak orang yang milih jadi WNI, misalnya para pemain bola tuh milih jadi WNI kan gitu. Karena karena lebih tinggi gajinya daripada di negaranya sendiri. Kan contohnya seperti itu. Jadi kan tergantung dari sudut pandangnya. Nah, yang menjadi problem kan tadi perilaku koruptifnya yang menjadi problem. Artinya hak orang lah mau pindah warga negara, mau tinggal di negara manapun, itu silahkan, itu hak asasi bebas mereka. Tetapi jangan mendompleng fasilitas negara. Kan itu problemnya, mendompleng fasilitas negara yang harusnya kan negara jadi rugi, ya kan? Yang harusnya kita punya orang yang kita siapkan untuk membangun Indonesia, tetapi malah memilih membangun negaranya orang lain kan gitu. Dengan pemikiran ya lebih enak tinggal di negara lain daripada di negara sendiri. Kalau memang dari awal maunya begitu, ya nggak usah ngambil beasiswa LPDP. Ya, kalau kuliah, kuliah aja sendiri, pakai uang sendiri. Toh sekarang katanya punya kemampuan untuk mengganti uang negara itu kan berarti memang dari keluarga yang berada. Yang saya dengar juga eh, apa orang tuanya mantan pejabat tinggi lah. Nah kan justru justru itu yang semakin membuat masyarakat terluka kan. Masyarakat marah karena harusnya kita punya orang-orang pinter yang kita siapkan membangun Indonesia, tapi ternyata memanfaatkan untuk kepentingan sendiri. Dan kembali perilaku ini kan nggak cuma satu orang, banyak tadi saya katakan banyak sekali justru pejabat-pejabat kita yang memaksakan anaknya, cucunya lahir di luar negeri biar punya paspor luar negeri kan. Karena beberapa negara mengenal dual citizenship kan gitu, dual warga negara, apa dua warga negara.
Ini yang bayangin aja kalau para pejabatnya saja berpikir enakan tinggal di luar negeri daripada di Indonesia, ya jangan salahkan kalau rakyatnya juga berpikir demikian. Kembali ini koreksi bersama lah. Kita tidak mau cari siapa yang salah, tapi faktanya memang kita butuh banyak perbaikan. Kita sudah punya target-target, target ekonomi, target pendidikan, target kesehatan, itu yang pastikan itu tercapai. Dan para anak bangsa yang kita sekolahkan, baik itu melalui program yang ke luar negeri maupun dalam negeri, itu yang memang dipastikan setelah mereka belajar, betul-betul kontribusinya ada. Jangan sampai tadi, ya contoh aja misalnya, kita mau belajar tentang biologi maritim misalnya. Di Indonesia nggak ada tuh kampus yang ngasih program biologi maritim, padahal kan Indonesia ini negara maritim ya, butuh ahli biologi maritim gitu. Akhirnya harus kuliah di luar negeri. Pulang ke Indonesia bingung lagi mau kerjanya di mana, karena nggak ada tempat itu untuk keahlian biologi maritim. Nah, itu yang harus disiapkan pemerintah kan. Harus ada langkah strategis, tidak hanya apa yang berlaku tahunan, tapi misalnya dibuatkan eh, badan apa atau bahkan perusahaan BUMN apa yang memang jadi konsepnya tuh mengkader kan gitu. Dikader betul dari awal sampai dia terus hasilnya nyata untuk membangun Indonesianya. Gitu, Mas. Baik. Lalu soal wacana pengembalian dana beasiswa beserta bunga sebagai sanksi yang jumlahnya mencapai miliaran rupiah itu Mas Indra. Menurut Anda apakah itu solusi yang tepat untuk menjaga akuntabilitas dan penegasan program LPDP dan apakah kasus semacam ini pengembalian dana sudah pernah terjadi sebelumnya? Kalau itu kan memang sesuai dengan aturan dan mungkin kesepakatan antara kedua belah pihak ya, antara negara dan penerima beasiswa udah diatur itu. Memang kalau misalnya tadi melanggar 2N+1-nya misalnya, itu harus mengembalikan, harus apalah itu semua diatur. Kalau menurut saya itu normatif. Tapi problemnya kan bukan di situ, karena ini kan yang terungkap baru satu nih. Tetapi kejadian yang sama saya yakin jauh lebih banyak, ya kan? Makanya tadi saya justru mendorong untuk ada pihak-pihak yang berani melakukan riset yang transparan. Jadi sebetulnya selama ini kita mengeluarkan anggaran besar untuk mendidik mereka, menyiapkan mereka menjadi tenaga ahli, membangun Indonesia itu tercapai nggak? Atau sekedar tadi buang-buang uang saja kan gitu. Faktanya memang pergi ke luar negeri kan gitu. Kuliah, dapat gelar, tetapi setelah pulang, apa karya yang dibuat, hasilnya apa? Jangan mentok-mentok ya cuman jadi dosen misalnya kan nggak nggak kelihatan gitu untuk secara nyata membuat hal yang baru kan gitu. Inovasinya nggak kelihatan. Ada cuma ngajar-ngajar doang kan. Teori lagi kan gitu. Karena prakteknya nggak bisa dijalankan apa yang mereka pelajari di luar negeri. Di sini nggak ada, nggak berlaku semua. Kan itu yang sangat disayangkan. Jadi menurut saya itu lebih penting dari bicara tentang masalah sanksinya, karena itu juga sudah diatur ya. Saya mau lihat eh, yang lebih besar lagi, yang lebih bermanfaat. Kalau masalah sanksi kan administratif aja lah, menurut saya nggak. Ya justru yang menjadi tanda tanya kan kalau ternyata keluarga ini mampu mengembalikan, karena memang dari keluarga berada kan, ya kenapa dari awal juga disetujui kan? Ini kan juga berarti bentuk seleksi rekrutmen dari penerima beasiswa ini harus lebih transparan, harus lebih akuntabel, betul-betul mereka yang memang kita siapkan untuk membangun, bukan titipan-titipan. Jadi perilakunya juga jangan nepotisme juga. Itu yang mungkin belum belum mencuat ya, belum terbongkar ya. Tapi kan dengan kasus ini sudah bisa lihat, oh ternyata dia keluarganya ini, pejabat ini. Kan jadi tanya lagi, kenapa dia bisa dapat? Apakah memang dia punya prestasi atau hanya karena koneksi? Itu lagi pertanyaan-pertanyaan untuk membenahi sistem LPDP kita. Baik. Kalau melihat dari persyaratan tadi kan memang tidak ada larangan bagi mereka yang
mungkin mampu. Karena kalau kita lihat memang banyak sekali sederet public figure juga yang, kuliah dengan LPDP, Mas Indra ya. Karena memang tidak ada larangan bagi mereka yang mampu untuk, mengambil beasiswa ini selama, sesuai kualifikasi begitu. Kalau ke depan perlukah ini mungkin dibatasi, disegmentasi seperti itu untuk, kandidatnya? Seperti saya sampaikan tadi, yang paling pas Mhm, sebetulnya adalah dipetakan dulu. mhm. Dipetakan dulu sebetulnya yang kita mau bangun itu sektor apa saja sih? Bidang apa saja sudah mulai dihitung. Kita tuh butuh ahli di bidang ini, bidang ini, bidang ini. Karena kita mau mengembangkan ini, nanti akan dibuatkan badan ini, kantor ini, PT ini misalnya. Itu yang harus disiapkan kan. Nah, jadi juga jangan misalnya kalau kita bicara public figure yang dia pekerjaannya artis misalnya, ya mohon maaf ya kan gitu. Pulang ke Indonesia ya bakalan bakalan ngurusin kerjaannya sendiri kan. Pulang sih ke Indonesia, ya kan. Tetapi kan konsep membangun Indonesianya, fokus mengembangkan Indonesianya dengan ilmu yang dia dapat nggak ada gitu. Itu salah satu. Ini bukan saya kemudian mengatakan nggak boleh menerima artis atau public figure atau silakan saja setiap orang punya punya kesempatan, tetapi tadi yang jelas arahnya kemana. Ini kan bukan hanya program bagi-bagi uang dalam bentuk beasiswa ya, tetapi kan ini harus programnya adalah pembangunan Indonesia. Nah itu yang mindset ini yang harus kita sepakati dulu. Apakah memang program beasiswa ini program pencitraan, program untuk menunjukkan supaya didukung misalnya 5 tahun lagi dipilih lagi, atau justru memang program yang bermanfaat untuk 50-100 tahun ke depan yang nggak ada nilai em, elektoralnya di 5 tahun ke depan gitu karena hasilnya baru kelihatan di 50 tahun ke depan misalnya itu yang harus kita tanyakan dan jujur gitu Mas. Baik, kalau kita lihat, informasi terbaru dari LPDP di 2026 ini Mas Indra, pemerintah ternyata juga akan melakukan pembaruan yang berbeda dari tahun sebelumnya. Ini menurut informasi bahwa akan ada pengurangan juga kuota, kemudian seperti yang Mas Indra tadi sampaikan, disesuaikan dengan kebutuhan apa yang dibutuhkan pemerintah saat ini sehingga, mahasiswa yang penerima LPDP ini tidak seluas sebebas tahun kemarin untuk mengambil minatnya, jadi disesuaikan dengan pemerintah. Menurut Anda ini langkah yang tepat begitu ya? Gini, kembali kita jangan jangan bicara sesuatu yang mengawang-awang gitu. Kalau kalau dari LPDP kan mengatakan akan disesuaikan dengan kebutuhan industri. Nah, pertanyaan industri yang mana nih? Ya kan? Industri yang mana yang mau dibangun kan gitu. Kan juga jangan sampai industri ini adalah industri yang eh, masa hidupnya juga terbatas. Kan seperti itu. Sekarang mungkin lagi booming kan begitu. Tetapi kita bicara di 10 tahun ke depan, apakah masih booming? Apakah menjadi primadona? Jadi berpikirnya tadi, Mas, jangan pragmatis, jangan lihat apa yang ada sekarang. Tetapi makanya juga semalam saya sampaikan ke Pak Direktur, kalau bisa mengusulkan jangan bergantung malah pada industri, tapi bergantung pada pemerintah. Industri itu kan ngikutin tren, ngikutin kondisi mana yang profitable di saat ini kan. Tetapi apa yang ada sekarang bisa berubah dengan apa yang akan ada di 10 tahun ke depan, kan begitu. Kita bicara 20 tahun yang lalu, orang pada beli yang namanya VCD, yang namanya apa musik itu pasti pakai CD, industrinya maju banget kan. Tapi sekarang dengan teknologi streaming nggak ada lagi kan orang yang berusaha seperti itu. Orang dulu Tribun News bentuknya kertas, ya kan, dicetak kan gitu. Sekarang kan udah berubah. Jadi kan buat apa misalnya belajar ilmu percetakan gitu untuk kan apa itu yang sudah sunset ya sudah senja. Nah, jadi kita berpikirnya justru
tadi pemerintah itu mau bangun apa, mau bangun apa, bangun apa. Jadi kalau pengalaman saya eh, belajar di luar negeri, sekarang anak saya pun juga sedang ambil beasiswa, tapi bukan LPDP ya, bukan dari pemerintah Indonesia. Dia dari luar negeri sendiri, S1-nya di Jepang, sekarang S2-nya di Eropa. Itu memang bidang-bidang yang ditawarkan bukan bidang-bidang yang ngetren kan gitu. Bukan bukan bisnis, bukan engineering, bukan tapi bidang-bidang yang khusus. Kimia misalnya, itu anak saya ngambil S1-nya kimia. Itu kenapa diberikan beasiswa ya karena akan dibutuhkan ahli-ahli kimia yang orang itu malas untuk belajar kimia misalnya. Nah, itu kan yang contoh kenapa diberikan beasiswa tidak tidak berdasarkan tren, tapi berdasarkan memang kebutuhan negara itu mau membangunnya di bidang apa. Semua bisa dipetakan, semua bisa dihitung. Kita butuh ahli ini berapa banyak, ahli itu berapa banyak, arahnya kemana. Makanya tadi kita jangan berhenti sampai mereka selesai kuliah, apa sampai kuliahnya saja, tapi selesai kuliah kayak apa untuk Indonesia itu apa? Bahkan termasuk bisa saja mereka tetap berada di negara tempat mereka belajar, tetapi mereka kita pastikan untuk bekerja di perusahaan atau lembaga yang memang akan ada kerjasama secara kontinu dengan Indonesia. Itu yang dilakukan Vietnam, Taiwan gitu. Jadi banyak anak yang nggak pulang, tetapi mereka bekerja di negara tempat mereka belajar, tetapi dipastikan tugas mereka itu memastikan ada hubungan dagang, hubungan kerjasama dengan negara negaranya gitu. Jadi walaupun tinggalnya di Amerika, di Eropa, jiwanya tetap merah putih. Manfaatnya buat Indonesia banyak. Itu yang dibutuhkan. Baik. Terakhir Mas Indra, terlepas dari beberapa evaluasi tadi, PR-PR untuk pemerintah untuk memperbaiki LPDP dan beasiswa lainnya. Tapi Anda memandang ini LPDP ini kan juga sudah lama ya berjalan di Indonesia. Anda Ya. memandang ini penting dan akan terus berlanjut untuk mencetak SDM unggul di Indonesia. Anda memandangnya ini perlu dilanjutkan dengan perbaikan-perbaikan tadi? Oh, sangat penting karena seperti saya sampaikan tadi, banyak ilmu yang memang harus kita pelajari dari luar. Kan harus diakui juga, tadi saya sudah menyampaikan, Indonesia itu nggak punya satupun yang namanya research universities. Jadi di Indonesia itu semuanya adalah teaching university, tugasnya ngajar, bukan meriset. Di negara lain tugas utamanya adalah riset. Kalau ada riset, berarti kan ada ilmu baru, ya kan? Nah, ini yang tidak dilakukan di Indonesia. Jadi akan sulit kalau kita mengatakan kita mau berinovasi, kita mau menghasilkan sesuatu yang baru, tapi belajarnya di Indonesia. Kan nggak mungkin. Sampai memang kita bisa mengubah perguruan tinggi kita, nah itu juga PR lain lagi ya, menjadi eh, perguruan tinggi yang fokusnya ke riset, sehingga akan muncul ilmu-ilmu baru. Nah, kondisi itu kita tetap harus mengirimkan orang keluar kan, untuk belajar. Nah, termasuk tadi kalau kita mau bekerja sama dengan negara lain kan kita mengandalkan ekspor, kita ingin ada kerjasama bilateral, itu juga nggak bisa hanya semuanya belajar di Indonesia. Kita harus biarkan mereka, kita siapkan orang-orang. Ya kalau yang pribadi, uang pribadi sih silakan saja ya. Tapi kalau yang dibiayai oleh negara, itu tadi harus investasinya harus kembali ke negara kita. Jadi manfaatnya tuh harus nyata buat Indonesia tuh apa secara jelas bisa dikuantifikasi, bisa dihitung. Bukan hanya kualitatif saja, tapi juga kuantitatif, nyata gitu loh. Oh, bidang ini dia sedang membangun ini, konsepnya ini, berapa yang dibawa masuk Indonesia misalnya. Itu yang bisa kita lakukan dalam upaya perbaikan ini. Jadi bukan terus merasa LPDP-nya sekarang banyak banyak butuh banyak perbaikan akhirnya malah dihapus, bukan ke sana. Tapi memang selama ini belum pernah ada evaluasi, selama ini belum pernah diaudit, selama ini belum pernah dihitung. Semua orang tahu ini investasi,
tapi return on investment-nya belum pernah dihitung. Ini mungkin saat terbaik dengan adanya kasus ini, kita berhitung sehingga jangan sampai rugi kan gitu. Kita perbaiki cara kita berinvestasi. Bagaimana memilih orang-orang juga yang kita kita akan kirimkan. Jangan hanya sekedar koneksi, nepotisme, atau sekedar afirmasi saja yang tidak ada returnnya. Ini harus ada returnnya. Siapapun itu. Ini bukan program bagi-bagi duit. Ini bukan bansos. Jadi agak keliru juga cara cara berpikir banyak pejabat kita yang menganggap kalau beasiswa itu sama kayak bansos. Nggak seperti itu. Pendidikan itu bukan 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 bansos ya kan gitu. Tapi memang harus ada kembalinya ke negara ini. Gitu. Baik, kita berharap sama-sama ya Mas Indra, semoga momen ini menjadi momen untuk kita semuanya berbenah, nggak hanya pemerintah untuk memperbaiki dari sistem LPDP sendiri, tapi bagi kita juga untuk menumbuhkan kesadaran seperti tadi, jika kita memang niatnya memang nggak mau hidup di Indonesia atau bukan atau ingin pindah ke negara, ya jangan memakai fasilitas negara begitu. Terima kasih banyak Mas Indra atas paparannya. Salam sehat selalu Mas Indra. Terima kasih. Baik, dan untuk Tribunnews jangan lupa untuk terus saksikan Tribunnews on Focus di kanal YouTube Tribunnews. Saya Agung Laksono mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.